Selamat siang, kelompok 9 IBM 2020. Siang ini kita akan mulai presentasi kelas kita untuk tugas UTS. Kami persilakan kepada Nala Salsabila untuk mengawali dan kemudian memperkenalkan kelompok dan anggotanya. Silakan, Nala. Ya. Saya akan presentasikan bersama kelompok 10, yaitu bab 10, penulisan bad news. Perkenalkan, kelompok 10, saya Nala Rada Salsabila, ada yang kedua Muhammad Fahmi Saputro, yang ketiga Rifki Abiyu Hibatullah, yang keempat Franciscus Wahyu Baltazar. Yang pertama, untuk penulisan bad news ini dibagi menjadi 4, yaitu strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Yang ketiga, penyampaian bad news ke pelanggan. Dan yang keempat, bad news mengenai tentang orang. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Ketika memberikan tanggapan atau keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan, memberitahukan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra bisnis secara negatif. Yang perlu diperhatikan ada 3, penyampaian bad news, penerimaan pesan tersebut, juga menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Di samping itu, perlu dijaga citra atau organisasi perusahaan dengan sebaik mungkin. Strategi perorganisasian pesan-pesan bad news dibagi menjadi 2, yaitu menciptakan audience centered tone dan memilih pendekatan organisasional. Yang pertama, menciptakan audience centered tone, yaitu mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Tujuannya, membantu audiens mengerti bahwa bad news mampu menggambarkan atau keputusan yang tegas, membantu audiens mengerti keputusan yang adil, membantu audiens agar tetap memberi goodwill bagi perusahaan. Yang kedua, memilih pendekatan organisasional. Dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pendekatan tidak langsung dan pendekatan langsung. Yang pertama, pendekatan tidak langsung. Dibagi menjadi 4, pembuka, alasan, dan bad news, lalu ditutup. Pembuka. Tahap awal digunakan pendekatan tak langsung adalah menempatkan audiens di situasi netral melalui pernyataan tanpa beban bagi audiens. Pernyataan netral mengantarkan pernyataan bad news sering disebut dengan buffer. Dalam penulisan pembuka, ada yang perlu dihindari antara lain mengatakan tidak, penggunaan frase yang tidak relevan, permohonan maaf, dan penulisan buffer yang terlalu panjang. Alasan untuk harus diambil terjadi sebelum menyatakan apa keputusan sebenarnya. Jika dapat menjadikan alasan yang efektif, hal tersebut akan dapat membantu audiens menyadari bahwa keputusan tersebut adil dan logis. Yang ketiga, bad news. Mengemukakan apa keputusan yang diambil, seperti keputusan menolak lamaran kerja, penolak permintaan kredit, PHK, pengumuman kegagalan ujian, dan sebagainya. Yang keempat, penutup. Harus disampaikan dengan kesan yang positif, hangat, dan bersahabat, dan lebih menyenangkan. Lalu, pendekatan langsung. Suatu organisasi pendekatan langsung diawali dengan suatu pernyataan bad news, selanjutnya diikuti dengan alasan yang mendukung, dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Pendekatan langsung jarang sekali digunakan, tapi keuntungannya hanya memerlukan waktu relatif yang singkat, disampaikan pada ide pokok yaitu bad news. Dapat diterapkan jika penerima pesan lebih ke to the point. Pesan tersebut mempunyai pengaruh kecil terhadap si penerima pesan dan pesan yang disampaikan secara empati. Yang kedua, selanjutnya saya
Mengomunikasikan informasi dan jawaban negatif dalam dunia bisnis seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu, menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Dalam situasi seperti itu, keterampilan komunikasi seorang komunikator diuji kemampuannya untuk mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Terus, mengkomunikasi informasi dan jawaban negatif dibagi menjadi 3, yaitu bad news tentang produk, penolakan kerjasama, penolakan undangan. Bad news tentang produk. Ketika ingin menyampaikan bad news tentang produk, pertanyaan adalah pendekatan mana yang akan dipilih, yaitu pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung. Seorang manajer harus mampu menimbang kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan tersebut. Kesalahan dalam memilih suatu pendekatan akan berakibat kurang menguntungkan bagi perusahaan. Terus bad news tentang produk. Bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga produk, penarikan kembali produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan bad news tentang produk tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, penyampaian bad news tentang produk perlu mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Selanjutnya, bad news tentang produk. Pada penyampaian bad news tentang produk bagi para pelanggan, misalnya kenaikan harga produk atau penarikan produk, lebih baik digunakan pendekatan tak langsung yang diawali dengan pernyataan yang bersifat netral, didukung dengan alasan yang logis, baru disampaikan pesan bad news secara diakhiri dengan pernyataan yang positif dan bersahabat. Selanjutnya, lain halnya, jika ingin menyampaikan bad news tentang produk seperti kenaikan harga produk yang ditunjukkan untuk keperluan internal perusahaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung direct approach. Dalam hal ini, dampak yang ditimbulkan atas kenaikan harga produk untuk kalangan intern perusahaan akan berbeda jika hal itu disampaikan kepada pelanggan. Terus selanjutnya, penolakan kerjasama. Apabila seseorang meminta informasi atau partisipasi dalam suatu kegiatan tertentu, sementara itu tidak dapat memenuhi permintaannya, dapat menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Terus, dalam dunia bisnis, menjalani kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat jaringan pemasaran atau perusahaan. Namun, dalam praktiknya, bisa terjadi suatu penolakan kerjasama bila mana bentuk kerjasamanya merugikan pihak lain. Sebagai contoh, seorang staf promosi suatu perusahaan diminta kesediaannya untuk ikut berpartisipasi sebagai tim riset pemasaran satu produk tertentu dari perusahaan lain, namun perusahaan mempunyai suatu kebijakan tertentu untuk melarang pegawainya ikut serta dalam riset pemasaran. Salah satu yang dikhawatirkan oleh pimpinan perusahaan adalah kemungkinan pengungkapan kerahasiaan perusahaan yang akan berdampak kurang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Terus selanjutnya, penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, menggunakan pendekatan organisasional, pendekatan langsung, dan pendekatan tak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada seberapa dekat hubungan dengan pihak lain. Terus selanjutnya, penolakan undangan. Sebagai contoh, sebuah lembaga asosiasi pemasaran ingin menggunakan gedung pertemuan di perusahaan. Sementara itu, pada saat yang sama di perusahaan juga akan diadakan pertemuan rutin internal untuk mengevaluasi kinerja bagian pemasaran di gedung yang sama. Cara penyelesaiannya apabila belum mengenal baik dengan
pimpinan lembaga asosiasi pemasaran lebih baik menggunakan pendekatan tak langsung. Namun, apabila sudah mengenal baik sebagai teman dengan pimpinan lembaga asosiasi pemasaran, dapat menggunakan. Terus selanjutnya, Ya, silakan selanjutnya. Siapa selanjutnya? Jadi penyampaian bad news ke pelanggan. Ketika ingin menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan, perlu diperhatikan bagaimana menjaga pembaca tetap merasa baik dan meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tetap bekerja sebaik mungkin untuk menunjukkan kepada terwujudnya suatu penjual ulang atau riset. Tetap menjaga instruktur atau informasi tambahan sejelas mungkin. Yang ketiga, tetap optimis, percaya diri sehingga pembaca kehilangan minat. Untuk memperkuat kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk yang baik merupakan salah satu cara yang efektif untuk membutuhkan penjualan. Pulang bagi para pelanggan. Jangan sampai pelanggan kecewa karena pemilihan pendekatan yang salah. Jadi ini ada 4, yaitu tentang bad news. Bad news tentang pesanan, penolakan surat pengaduan dan keluhan. Yang ketiga ada mengganti produk dan tidak memenuhi pesanan. Penyampaian bad news ke pelanggan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan bad news tentang pesanan atau order. Dalam kaitan dengan penulisan bad news, pelanggan atau customer paling ada jenis bad news yang disampaikan kepada pelanggan, yaitu hal yang dapat memenuhi sebagai produk yang dipesan. Yang kedua, sama sekali tidak dapat memenuhi semua produk pesanan tersebut. Pesan tentang bad news. Bila hanya dapat memenuhi sebagai pesanan produk, pelanggan dapat menggunakan pendekatan organisasional. Apabila sama sekali tidak dapat memenuhi pesanan produk, pelanggan masih dapat menggunakan pendekatan organisasional secara tak langsung. Namun, paragraf pembuka sebagai pengaruh surat. Sebagai contoh, seorang pelanggan lain untuk mengembalikan produk yang telah dibelikan kepada perusahaan. Mengganti produk. Seharusnya pelanggan dapat saja meminta atau rumusan suatu produk yang baru saja habis atau terjual. Produk yang sudah habis tidak diproduksi lagi. Apabila merasa yakin bahwa pelanggan dapat menyetujui produk pengganti, dapat mengirim produk pengganti tersebut kepada pelanggan. Penyampaian bad news kepada pelanggan. Kadangkala tidak dapat memenuhi pesanan sebaik maupun dengan produk pengganti. Apabila hal ini terjadi, tugasnya adalah menyatukan secara tegas bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan dari pelanggan. Pendekatan yang diterapkan adalah indirect
atau proaktif. Bad news tentang orang. Para manajer seringkali dihadapkan pada suatu keputusan yang tidak menguntungkan, bila harusnya menyampaikan bad news kepada karyawan. Surat bagi calon manajer mungkin dapat ditulis dengan pendekatan secara langsung. Jadi ini ada contoh, 3 contoh bad news tentang orang, yaitu penolakan menulis surat rekomendasi, penolakan lamaran pekerja, dan surat penolakan kredit. Penolakan menulis surat rekomendasi, pada prinsipnya penulisan surat menolak atas surat rekomendasi dapat dilakukan dengan pendekatan organisasional, secara langsung dan tidak langsung. Penolakan lamaran pekerja. Dalam dunia bisnis, pengisian lowongan pekerja merupakan hal yang biasa. Pada umumnya, jumlah pencari kerja lebih banyak daripada jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Jadi untuk memberikan jawaban surat lamaran kerja yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pendekatan organisasional langsung dapat digunakan. Namun, untuk menolak surat lamaran kerja tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dapat digunakan pendekatan organisasional secara tidak langsung. Stop Francisco, sudah gantian. Yang kedua ada surat penolakan kredit. Surat penolakan kredit oleh suatu organisasi dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan persyaratan administrasi yang tidak lengkap, tujuan kredit yang tidak sesuai dengan kebijakan organisasi, maupun karakteristik atau konduite peminjam yang kurang baik. Next. Untuk memberikan jawaban kepada pemohon kredit, dapat menggunakan pendekatan organisasi tak langsung. Pada bagian awal, nyatakan secara netral, kemudian berikan penjelasan secukupnya, termasuk adanya fakta-fakta pendukung. Selanjutnya, pada bagian akhir surat, dapat menyampaikan kata penutup yang hangat dan bersahabat. Sekian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih kelompok 9 ini ya. Sudah menyelesaikan 10. Oke, kelompok 10. Iya, kami kelompok 10. Telah menyelesaikan presentasi. Oke, masuk